pagi. Nah, telah hadir bersama saya narasumber kita pada hari ini. Nah, ini baru yang pertama ya. Ada dua narasumber yang akan kita hadirkan sebenarnya. Sambil menunggu yang kedua, nah kita sambut dulu Bapak Dr. Zulkifli. Nah, beliau sekretaris MUI Provinsi Kalbar, Pak ya. Ya. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Baik, Nah, ya. ini kan memang berhubung masih dalam suasana pandemi juga Pak ya. Ya. Nah, ini juga menjelang bulan suci Ramadan seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak ada nggak Pak? Bapak rasakan perubahan dari 2 tahun terakhir kita kena pandemi sampai sekarang ini, apa yang mungkin dirasakan perubahan? Ya, yang pasti tahun ini kan kita dengar dari Presiden itu sudah membolehkan kita untuk beribadah, menyemarakan Ramadan seperti sebelum-sebelumnya, karena 2 tahun terakhir ini kan kita terbatasi karena adanya pandemi. Nah, karena itu masyarakat pun di keluarga saya, kemudian ketemu dengan masyarakat yang lain, memang termasuk malam kemarin ya di Pontianak ini ada pawai gitu ya. Kemudian beberapa daerah juga ada pawai malam hari menyambut bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan 1443 ini masyarakat akan antusias betul. Karena selama ini berbagai kegiatan itu terbatas gitu ya. Tapi alhamdulillah tahun ini insya Allah lebih hampir mendekati normal gitu. Karena memang sebagian sudah mengatakan sekarang ini kita sedang transisi dari pandemi menjadi endemi gitu. Jadi mudah-mudahan kita berharap saja kondisi yang kondusif ini semakin baik sehingga Ramadan ini dilalui dengan sukacita, sehingga masyarakat pun dengan semangat beribadahnya semakin tinggi, kemudian kondisi masyarakat juga semakin baik, dan nanti di Lebaran kita bisa bersilaturahim. Apalagi kita di Kalimantan Barat, Pontianak itu kan punya tradisi berlebaran yang sebulan penuh itu. Nah, ini kalau dibatasi, kemarin sudah di grup WA, wah ini kok kita mau lebaran masa dibatasi gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa semua supaya kondisi ini terus berjalan baik, semakin baik dan semakin baik. Apalagi kalau kita semua umat Islam di dunia ini berdoa di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah akan semakin memberikan kita kondisi yang semakin baik. Saya kira begitu. Ya, memang tahun-tahun kemarin yang seperti yang Bapak bilang tadi juga ya Pak ya, kalau silaturahminya kemarin lewat video call gitu ya. Salamannya jarak jauh. Nah, mungkin kan tahun ini sepertinya udah kayak karena udah mendekati normal kan, kayak biasanya lagi Pak, mungkin salaman udah langsung gitu ya. Ya, di masjid juga mulai juga saya di masjid dengan jamaah itu sudah mulai bersalam-salaman. Jarak-jarak itu jaraknya sudah tidak lagi agak jarang gitu ya, tapi kita sudah normal lagi. Cuma memang kita masih menganjurkan bagi yang terutama lah ya yang sakit, untuk ibadahnya masih di rumah, yang sakit gitu ya, apalagi penyakit seperti flu, pilek dan sebagainya itu, ibadahnya di rumah saja, supaya tidak menularkan ke yang lain. Kalaupun yang ringan misalnya atau ada gejala-gejala penyakit, ya sebaiknya pakai masker gitu ya untuk ibadah di masjid. Apalagi sekarang kan orang sensitif itu, apalagi tahun terakhir itu kan, samping kita ada yang batuk, kita pun udah jadi kita ibadah pun jadi nggak khusyuk jadinya kan. Nah, jadi untuk menghindari itu semua, mari sama-sama kita punya kesadaran bersama lah gitu ya, untuk saling menjaga. Di iklan kita itu kan masker itu untuk menjaga kita dan juga untuk menjaga orang lain gitu. Jadi saling menjagalah kita, sehingga kondisi ini kita berharap kondisi ini jangan balik ke belakang lagi. Kita harus maju menjadi lebih baik dan nanti ya corona atau COVID-19 ini ya seperti flu biasa aja gitu ke depannya gitu kan. Nah, kita berharapnya seperti itu. Ya lagi memang masyarakat pun udah jenuh juga dengan kondisi yang
kayak gini terus Betul. 2 tahun terakhir gitu Iya. kan. Nah makanya tahun ini memang agak lebih kayak euforianya Iya. balik lagi gitu Pak. Memang kemarin juga MUI terlibat ya Pak ya, pastinya dengan terkait tentang vaksin ya Pak. Ya, kita ada mengeluarkan fatwa yang pertama sekali itu tentang vaksin pertama sebelum ini memang kita sudah ada keluarkan fatwa tentang vaksinasi bahwa hukumnya boleh, kemudian tergantung nanti zat vaksinnya seperti apa. Kemudian vaksin Sinovac itu ketika diteliti ditelaah oleh LPPOM ya, LPPOM, kemudian kita keluarkan, MUI pusat itu mengeluarkan fatwa halal dan boleh digunakan. Kemudian beberapa vaksin yang lain ada yang mengatakan di fatwa itu memang haram, zatnya haram, tetapi boleh dipakai, boleh disuntikan dalam kondisi memang ada hal-hal darurat. Jadi memang kita terlibat di situ. Begitu juga dengan bagaimana pemulasaraan jenazahnya gitu kan. Kemudian bagaimana cara beribadah orang yang menggunakan APD sepanjang hari gitu kan. Kemarin itu kan jadi polemik gitu. Nah, jadi kita keluarkan fatwa. Kemudian bagaimana bolehkah kita zakat infak sedekah kita itu digunakan untuk misalnya membeli alat-alat kesehatan, misalnya beli masker, beli hand sanitizer dan segalanya itu. Nah, itu kita ada fatwa-fatwa seperti itu. Karena tugas MUI itu menjaga umat gitu ya. Kemudian menjadi mitra pemerintah. Jadi melayani umat dan mitra pemerintah dalam pengertian kita yang menjadi jembatan lah. Kita menjaga umat supaya tetap sehat, karena sehat ini kunci kita mau ibadah. Nggak sehat nggak bisa juga ibadah. Ya apalagi misalnya mau naik haji kan, bagaimana kita mau naik haji kalau kita sakit? Nah begitu juga sholat, kemudian yang lain-lainnya. Kemarin juga bagaimana kita beribadah di masjid, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker. Kan masih ada yang ragu kalau pakai masker ketika sujud kan ini tertutup gitu kan. Nah itu ada pandangan-pandangan berbeda memang, tetapi tidak sampai pada membatalkan sholat gitu. Tapi kalau bicara tentang hukum fikihnya saya nggak sampai ke sana gitu ya. Tetapi intinya MUI terlibat aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita hidup dalam kondisi pandemi. Memang berpolemik tapi pelan-pelan Pak ya. Masyarakat akhirnya menerima juga fatwa ini. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Nah, dengan menghadirkan satu lagi narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi jangan beranjak dulu, tetaplah di Kopi Pagi. Hari ini ketemu lagi sama saya Pak alias Maitam di Taman Stroberi Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya tentunya. Oke, nah Cies Maitam hari ini Maitam nggak sendirian. Nah sekarang ini aku ditemani sama perempuan, nggak pernah kan. Nah Cies Maitam hari ini Maitam ada di bank sampah rumput hias Jalan Petani Gang Berkat Usaha. Nah sekarang kita udah ada di depan dari pintu menuju Taman Stroberi. Dari pintunya udah cantik kan. Nah ini kalau aku congkak di belakang gimana? Ternyata ini susah aja Maitam. Jadi tetap ikutin sama Maitam. Ngerayau yuk. Ngerayau yuk. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Nah sekarang udah bertiga
Tadi berdua dengan Pak Zulkifli, sekarang ada Bapak Misrawi Al-Fikri, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalbar. Nah, selamat datang Pak. Selamat datang. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Maaf agak terlambat kan memang di tol macet ya. Iya Pak. Seminggu ini. Ya. Seminggu ini macet juga memang Pak ya. Nah, sebenarnya itu mau nanya kabar Bapak dulu sama ini. Maksudnya ini kan kita tahu masih pandemi. Tadi saya udah nanya dikit dengan Pak Zul, alhamdulillah beliau lancar ya, sehat ya gitu nih. Kalau Bapak sendiri nih kabarnya gimana Pak? Ya alhamdulillah pandemi hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Alhamdulillah. Ini karena mungkin ketahanan tubuh dan prokes juga masih dilaksanakan sesuai dengan menggunakan masker. Alhamdulillah sampai sekarang sih masih sehat, mudah-mudahan tidak terjangkit ini. Tonton KPID. Ya, kami di kantor juga sempat ada beberapa orang yang terjangkit ya, yang terjangkit positif virus. Tapi kemudian kami langsung melakukan tindakan misalnya isolasi dan melakukan WFH juga. Jadi ada beberapa bulan, terutama di awal-awal pandemi kita juga sempat melakukan WFH, terutama setelah ada beberapa karyawan atau staf yang terjangkit oleh virus COVID-19. Termasuk ada komisioner juga yang terjangkit. Alhamdulillah sekarang sih sudah berjalan normal, tapi tetap kita mendapatkan prokes, pakai masker, kemudian juga mencuci tangan. Nah, pemirsa, untuk tema kita pada episode kali ini yakni membahas tentang menikmati siaran sopan di bulan Ramadan. Nah, ini kan berdasar dari imbauan sendiri Pak ya, dari KPID sendiri terkait tentang imbauan siaran, isi siaran yang sopan. Nah, yang masih menjadi pertanyaan ini Pak, sopan ini dari sudut pandang KPID sendiri, ini apa sopan yang bagaimana? Iya, kita memahami bersama bahwa Ramadan itu bulan yang suci bagi umat muslim, sehingga aktivitas-aktivitas kita harus mencerminkan kesucian di bulan Ramadan itu, termasuk teman-teman lembaga penyiaran dalam hal memproduksi atau menayangkan program siaran yang sampai program yang ditayangkan ke publik ini dapat menodai atau menodailah kesucian dari Ramadan itu sendiri. Nah, berkait dengan hal ini KPI Pusat kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran di bulan Ramadan. Nah, di surat edaran ini secara detail dijelaskan baik itu pengisi materinya, pakaian presenter maupun pengisi acaranya, termasuk pendakwah yang digunakan atau digunakan oleh lembaga penyiaran juga diatur juga oleh KPI, termasuk isi siarannya. Nah, yang pertama misalnya berkaitan dengan ada kewajiban dari lembaga penyiaran untuk menayangkan azan maghrib di setiap menjelang maghrib sebagai azan itu sebagai petanda berbukanya puasa. Kemudian yang selanjutnya dalam hal menggunakan pendai atau penceramah, KPI Pusat menghimbau lembaga penyiaran untuk menggunakan pendai atau dakwah yang memang memiliki kapasitas atau kompeten di bidangnya, kemudian tidak masuk dalam organisasi terlarang. Nah, berkaitan dengan hal ini, KPI menghimbau lembaga penyiaran untuk berkoordinasi dengan MUI. Nanti mungkin Pak Dr. Zulkifli bisa menjelaskan seperti apa sih keterdadak yang kompeten itu, tadi, kemudian yang moderat, kemudian yang tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Nah, secara konten memang KPI juga mengatur bahwa lembaga penyiaran tidak diperbolehkan misalnya menayangkan liputan pengkonsumsian makanan secara detail, terutama di siang hari. Karena ini juga akan mengganggu kerusuhan orang yang berpuasa. Siapa yang akan bertanggung jawab misalnya ketika nonton siaran di TV misalnya masakan minuman orang tengah haus misalnya, ini mesti juga bikin lapar. Ini juga dihindari. Kemudian yang kedua, KPI juga mewanti-wanti kepada lembaga penyiaran untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang
mengarah kepada makian atau kasar, baik secara verbal atau non verbal. Kemudian juga KPI juga melarang untuk ada adegan misalnya pelukan, ciuman sebagainya. Nah ini tentu akan merusak, mengganggu kehusuan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, KPI juga dalam surat edaran ini menghimbau baik pengisi acara maupun presenter dari kegiatan program itu mesti menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai misalnya ada program ini bulan suci Ramadan pakainya yang tidak sopan. Misalnya pakai yang yang menampakkan auratnya dan sebagainya. Ini juga mesti diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Kemudian juga karena kita masih pandemi, ya KPI juga mengimbau kepada lembaga penyiaran baik itu TV dan radio tetap mematuhi prokes kesehatan ketika misalnya ada program siaran yang mendatangkan bintang tamu atau masyarakat orang lebih dari 2 orang, ini mesti juga diperhatikan berkaitan dengan prokes kesehatan. Sebagai itu gambaran umum berkaitan dengan surat edaran ini. Nah, kalau misalnya lembaga penyiaran sudah menayangkan program siaran sesuai dengan surat edaran ini, maka masyarakat akan menikmati program siaran yang sopan. Apalagi misalkan di bulan Ramadan ini kecenderungan masyarakat untuk menyaksikan televisi itu akan banyak, terutama menjelang maghrib dan akhir sahur. Nah ini yang juga mesti diperhatikan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Nah kami di KPI tentu akan mengawasi berkaitan dengan program-program siaran yang ditayang oleh lembaga penyiaran baik TV maupun Nah, apakah ini berangkat dari ada urgensinya Pak seperti itu? Mungkin dari KPID sendiri, apakah hari ini mungkin tahun ini agak diperketat karena mungkin ada aduan dari masyarakat kah seperti itu? Ya, tentang tayangan program yang tidak sesuai pada memang dalam hal tindak lanjut aduan kami itu ada 2. Pertama, hasil temuan pemantau. Kan kami ada tim pemantau yang memang memantau program siaran di kantor, dan juga ada aduan masyarakat. Jadi apakah temuan itu ada aduan dari masyarakat atau temuan dari teman-teman tim pemantau. Nah selama ini memang yang kita lakukan kebanyakan masih ada temuannya dari hasil pengawasan. Sementara untuk laporan dari masyarakat ini kecil sekali. Ya ada di tahun 2020 atau 2021 itu ada satu aduan dari masyarakat. Ini terkaitan dengan SSJ TV nasional yang berjaringan. Kita hanya menganalisa, kemudian kita memberikan rekomendasi kepada KPI untuk tindak lanjutnya, dan KPI memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran itu. Nah, tapi selama ini kita, kalaupun ada temuan misalnya dugaan pelanggaran, ini kebanyakan hasil dari temuan teman-teman tim pemantau. Nah, mungkin dengan Pak Zulkifli sendiri nih Pak melihatnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihatnya, apakah ini memang ada urgensinya? Artinya selama ini di bulan Ramadan ini kayaknya kurang ketat gitu ya, dalam artian tadi penegakan itu ya Pak ya, pengawasan dari program dan isi konten siarannya mungkin ada yang tidak sesuai, apakah seperti itu? Kemudian berangkat dari situ juga. Ya, sebenarnya secara umum kita sudah memberikan rambu-rambu, baik itu dalam bentuk fatwa, kemudian himbauan dan sebagainya. Tetapi memang tidak secara umum, secara khusus misalnya, pada saat Ramadan harus begini-begini enggak. Kita ada beberapa fatwa, misalnya fatwa 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Kemudian ada fatwa nomor 5 tahun 2010 tentang infotainment. Kemudian ada fatwa 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi dan pelecehan seksual. Kemudian ada lagi yang terbaru yang dekat dengan kita di media sosial itu adalah fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah di media sosial. Nah, ini pedoman-pedoman umum yang tidak hanya sekedar untuk di bulan Ramadan. Jadi selama siaran dalam menyampaikan siaran, misalnya infotainment, selama ini kan yang kita lihat di infotainment misalnya itu bukan
tidak sekedar menyampaikan fakta, tetapi kadang rumor, Gosip tuh ya. gosip gitu kan, kemudian fitnah, kemudian ribah. Misalnya belum tentu orang ini saat katakan di dalam itu dikabarkan bahwa si ini begini-begini. Nah, itu kan sudah menyebarluaskan kejelekan orang. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran itu sangat jelas di surah Al-Hujurat itu bahwa kita nggak boleh cari-cari kesalahan orang dan sebagainya itu. Karena itu secara umum infotainment yang selama ini tidak hanya di bulan Ramadan tidak boleh menyebarkan fitnah, keburukan orang, mencari-cari kesalahan orang. Itu tak hanya bulan Ramadan. Di sebelum bulan Ramadan selama sepanjang tahun itu nggak boleh. Begitu juga dengan misalnya porno aksi. Porno aksi itu apa? Mengumbar aurat misalnya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah itu nggak boleh. Misalnya ada film acara-acara misalnya apa ya itu di Trans 7 atau apa, misalnya jalan-jalan misalnya, jalan-jalan ke pantai itu kan memang betul bahwa di pantai itu adalah pakaiannya memang ala pantai gitu. Tetapi kan dalam konteks kita bermasyarakat tidak selayaknya itu ditampilkan. Mestinya di blur gitu ya. Nah, begitu juga misalnya. Nah, mungkin yang menarik tadi itu adalah selama bulan Ramadan memang sekarang ada misalnya saya suka sih nontonnya gitu kan, bikin lapar gitu kan. Tapi memang beneran itu, benar-benar kita jadi kepengen makan gitu. Karena bagaimana shoot video pengambilan gambarnya itu memang menjadikan kita ikut-ikutan pengen makan gitu. Nah, kalau bulan Ramadan kan ini kan kurang pas gitu, karena selama bulan Ramadan kita dilarang makan dan minum seperti di siang hari. Nah, karena itu betul kita sangat apresiasi apa yang diedarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia ini untuk mengatur lah ya, mengatur ini yang sebaiknya yang begini. Tetapi kita berharap supaya nanti ini tidak hanya di bulan Ramadan. Pelan-pelan lah kita misalnya infotainment itu ya memberitakan fakta. Jangan membuat isu memperluas, misalnya ada si ini ada konflik dengan si ini di blow up sedemikian rupa di infotainment sehingga benar-benar terjadi konflik. Nah ini kan nggak benar. Mestinya mungkin ada perimbangan berita ya, sumber gitu ya, perimbangan sumber tetapi kan intinya apa? Ini menyulut orang untuk semakin berkonflik. Mestinya infotainment itu tidak seperti itu. Mestinya mengedukasi masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan tadi himbauan untuk penceramahnya juga harus penceramah yang memang punya kualifikasi lah ya. Kita di MUI itu mulai melakukan yang namanya standarisasi workshop atau pelatihan standarisasi dai ya. Jadi bukan dulu memang yang muncul di permukaan itu adalah sertifikasi, tapi sebenarnya bukan itu. Bagaimana kita memberikan muatan-muatan kepada para pendai ini untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan pesan-pesan yang memprovokasi kemudian menuduh orang. Yang sering kan gitu, banyak sekali bukan di media televisi ya, tetapi di media-media milik pribadi, di YouTube terutama, di kanal-kanal YouTube tertentu itu saling menyalahkan, menganggap bahwa apa yang dipahaminya itu yang paling benar, kemudian menuduh yang lain salah, bid'ah, kafir, sesat, masuk neraka. Kan ini cara pandang Islam yang terlalu ekstrim lah ya. Jadi karena itu Kementerian Agama juga, MUI juga sangat apresiasi dan mendukung perlunya kita berdakwah dengan Islam yang moderat, Islam yang kalau bahasa di MUI itu Islam wasatiyah, atau kalau di Kementerian Agama itu moderasi beragama. Nah, setiap penceramah mestinya mengedepankan Islam yang moderat itu, sehingga tidak suka
menjudge, menghakimi, menuduh orang lain itu salah hanya karena berbeda dengan kita. Nah ini ya banyak gitu kan, banyak penceramah-penceramah yang ya karena punya channel YouTube sendiri ya tidak ada sensor dari KPAI kan, atau dari pihak-pihak lain. Saya nggak tahu apa itu masuk ranah KPAI itu bukan? Tidak, KPI ya, KPI. Nah ini mesti ada juga mestinya karena ini yang paling banyak menjadikan kita ini berpecah belah itu di situ. Di agama itu kita saling tuduh, saling tuding karena cara memahami agama kita yang berbeda dengan yang lain. Nah ini kalau di siaran televisi kan alhamdulillah ada KPI, sehingga itu bisa terkontrol lah. Karena kadang ada juga penceramah yang berceramah tapi dia nggak menguasai konten. Itulah tadi itu setiap penceramah harus ada yang kualifikasinya harus jelas gitu. Dan kita berharap edaran dari KPI ini tidak hanya di bulan Ramadan mestinya, tapi diteruskan setelah Ramadan. Mari kita bersiaran, menyiarkan hal-hal yang positif, yang betul-betul mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia ini betul-betul menjadi masyarakat yang santun, yang ramah, kemudian yang sopan, yang menjaga tata krama keindonesiaan kita. Karena banyak juga lewat televisi itu kan misalnya terlalu memblow up berita-berita tentang selebriti yang kaya raya, crazy rich sekarang gitu kan. Itu kan sebenarnya pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat. Contoh-contoh yang tidak baik masyarakat, sehingga masyarakat pengen kaya tapi dengan cara yang instan. Nah ini kan tidak baik. Jadi kita sangat berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita pelan-pelan memperbaiki kualitas siaran, dan ini terus setelah Ramadan ini berlanjut. Baik. Nah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya, tapi pada jeda berikut, jadi tetaplah di Kopi Pagi. Ma, cepetan Ma, udah telat nih. Iya Pak, bentar ih. Bantuin aku kek, siap-siap. Jadi terlambat kan kita pergi. Nah, kita berdua lo telat juga. Stop dulu Ma. Apa sih? Kita lupa matikan lampu. Santai aja lah Pak. Papa ini kayak nggak tahu aja. Kalau kita tuh udah pakai lampu merek EcoKing yang udah ada LED sensornya. Bisa otomatis redup saat terkena cahaya matahari dan otomatis hidup saat tidak ada cahaya matahari. Oh gitu ya Ma. Lampu LED sensor EcoKing keren ya Ma. LED EcoKing, terang maksimal, hemat biaya, harga bersahabat. EcoKing mendukung penerangan di Indonesia. Ingat LED, ingat EcoKing. Baik, Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita tentunya dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Misrawi Al-Fikri, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPD Kalbar, dan Dr. Zulkifli, Sekretaris MUI Kalbar. Nah, artinya tadi kalau kita balik lagi ke apa yang telah Pak Zulkifli bilang nih, Pak Misrawi, berarti ini berangkat sebenarnya dari kekhawatiran dan juga ada tayangan-tayangan yang memang kurang sehat dikonsumsi masyarakat sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Jul
sebenarnya KPI sebenarnya tidak hanya tadi saya sampaikan itu tidak hanya berlaku di seluruh Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Nah, kami sudah beberapa kali misalnya memanggil lembaga penyiaran ini berkaitan dengan misalnya ada adegan yang tidak sopan, kemudian ada kata-kata yang cenderung ada cacian makian, atau misalnya ada video klip yang goyangnya erotis, sensor sebagainya. Nah, kenapa surat edaran ini dikeluarkan di bulan suci Ramadan ini sebagai panduan ya, panduan bagi teman-teman lembaga penyiaran, juga panduan bagi kami di KPI daerah untuk mengawasi siaran di bulan Ramadan. Nah, memang kita akui bersama, terutama di TV-TV nasional ya, memang kebanyakan yang terutama entertainment, kemudian variety show ya, memang kecenderungan apalagi yang gosip-gosip, kecenderungan banyak mengungkap fakta-fakta yang belum tentu benar. Meskipun benar, kalau membuat orang itu tidak suka, maka hukumnya gibah ya. Nah, cuma hanya saja memang KPI sebenarnya sudah memberikan semacam warning kepada lembaga penyiaran untuk tidak memblow up misalnya hal-hal yang belum tentu betul. Kemudian juga tidak mengumbar hal-hal yang bisa menjadi fitnah, kemudian timbul konflik. Nah, ini juga yang mesti juga diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Kemudian juga kita juga menghimbau kepada masyarakat, artinya masyarakat ini pemilik remote. KPI tidak memiliki remote, bukan pemegang remote. Artinya masyarakat mesti juga bisa memilih siaran-siaran mana yang memang memiliki unsur edukasi, kemudian hiburan dan sebagainya, sehingga ini bisa diambil manfaat oleh masyarakat gitu. Nah, karena memang siaran di lembaga penyiaran terutama di TV itu memiliki efek yang besar gitu. Contoh kasus misalnya di tahun 2020 yang kasus saya lupa tahunnya, kasus pembunuhan suaminya di Jawa, kemudian ada yang kasus pembunuhan anak kecil yang di Jakarta. Ketika ditanya apa jawabannya, mereka terinspirasi oleh tayangan sinetron di salah satu TV swasta. Nah, artinya kan meskipun tidak semua, tapi memiliki dampak kepada masyarakat. Ini contoh kecil saja misalnya. Kemudian misalnya kata-kata yang misalnya lagi ngetrend disampaikan oleh public figure, kan kebanyakan diikut oleh saya pernah juga panggil teman-teman TV berkaitan dengan misalnya kata-kata balik, kemudian itu kenapa kan ini mungkin bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa yang sering diucapkan di masyarakat, tapi kebanyakan anak-anak mengikuti. Padahal mungkin anak-anak tidak tahu apa sih maknanya itu. Nah, ini pernah juga ungkapan misalnya maaf misalnya tai hewan rasa coklat misalnya kan. Nah, itu kan hal-hal kata-kata yang sebenarnya tidak memiliki edukasi. Bahkan edukasi yang jelek. Maka kita sempat panggil, bahkan waktu itu Pontivis yang kita panggil. Tapi alhamdulillah setelah kita lakukan diskusi berkaitan dengan ini, ya hal itu tidak lagi muncul artinya ada perubahan yang signifikan. Artinya masyarakat juga mesti pandai memilih dan memilah, terutama di bulan suci Ramadan, yang sampai misalnya ada tontonan yang menurut pandangan agama itu tidak baik, jangan ditonton atau laporkan kepada KPI. Dan kemarin kami sempat dialog di RRI, kenapa kami tidak melapor Pak? Karena kami takut katanya. Takut kami nanti dilaporkan. Masyarakat tidak perlu takut, kami di KPI menjamin kerahasiaan pelapor. Kami jamin, kami pastikan terjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan kepada kami. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat ketika ada memang tontonan-tontonan yang mungkin menurut kita ini bertentangan dengan budaya setempat. Saya Nah, ini menarik Pak ya, artinya ada masyarakat sebagai masyarakat yang memang aware terhadap konten tayangan di televisi tadi ya. Cuman takut tadi Pak ya, mau ngadu takut, mau komentar takut gitu kan. Atau selama ini sebenarnya ada nggak sih Pak kayak sosialisasi pendekatan ke masyarakat langsung dari KPID sendiri? Ya,
selama ini sih kita masih sensasinya masih lebih cenderung ke media sosial ya. Kita ada IG, ada Facebook, kemudian ada website juga. Tapi kebanyakan orang berkomentarnya di IG. Nah, masyarakat juga yang ingin menyampaikan keluhan berkaitan dengan program siaran atau tontonan yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran bisa disampaikan melalui IG kita ya, atau bisa datang langsung ke kantor KPI. Mereka cukup mesti tahu tayangannya apa, kemudian di TV mana, jam berapa, itu saja cukup disampaikan kepada kami. Nanti kita kan punya alat rekam. Kita akan lihat di rekaman kami apakah yang disampaikan oleh masyarakat ini mengandung unsur pelanggaran. Kalau memang mengandung unsur pelanggaran, maka kita akan panggil lembaga penyiaran bersangkutan untuk diklarifikasi. Nanti setelah hasil evaluasi itu kita akan lakukan pleno, apakah nanti akan diberikan teguran atau seperti apa. Nah, ini yang mekanisme yang sudah kita lakukan. Baik. Nah, kalau Pak Zulkifli sendiri nih Pak, mengenai tujuan nih Pak ya, pastinya kita harapkan ini dampaknya kan ke masyarakat sebenarnya kan, walaupun imbauannya sebenarnya ke lembaga penyiaran ya sebenarnya. Apa yang Bapak harapkan dari dengan penyiaran yang tayangan yang sopan tadi ke masyarakat, khususnya ke masyarakat Pontianak? Ya, tadi disampaikan Pak Misrawi bahwa pengaruh tayangan itu sangat besar kepada masyarakat, apalagi pada anak-anak di usia anak-anak remaja gitu ya. Itu sangat besar pengaruhnya. Misalnya dalam tutur kata, kemudian perbuatan tadi, banyak yang dicontoh. Dulu ada tayangan Smackdown, itu banyak sekali kasus anak-anak itu mempraktikkan Smackdown kepada teman-temannya, sehingga siaran itu kan diprotes gitu ya, banyak diprotes oleh masyarakat. Kita berharap ya media penyiaran televisi terutama itu menjadi media edukasi, media yang memberikan pembelajaran baik kepada masyarakat, karena tadi dampaknya sangat besar. Kemudian juga memberitakan hal-hal yang baik, bukan malah membuat masyarakat resah gitu. Boleh saja memang tadi menyampaikan berita apa adanya, boleh. Tetapi kalau perlu ya ada komentar-komentar bahwa ini sebenarnya semestinya tidak perlu lagi terjadi gitu kan. Padahal fakta betul, fakta tentang sebuah keburukan ya, fakta tentang sebuah ketidakbaikan. Tapi harus dibarengi itu kan di situ ada peran media untuk menyampaikan ini contoh yang tidak baik untuk tidak ditiru. Nah, biasa kan sekarang sudah ada, misalnya ini adegan hanya reka adegan oleh profesional, tidak boleh ditiru. Nah, itu baik, itu hanya adegan. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa, mestinya itu juga ada kata-kata atau narasi bahwa ini tidak boleh ditiru. Ini adalah peristiwa yang selayaknya jangan terulang lagi. Nah, kan misalnya tadi kejahatan atau kriminalitas, karena banyak sekali kita lihat kalau malam itu ada kriminalitas malam itu, anak-anak remaja yang geng motor misalnya membawa senjata tajam. Nah, itu kan kalau dilihat oleh remaja nonton itu, oh ternyata di mana-mana anak-anak bawa senjata kemana-mana. Mereka juga mencontoh, padahal itu tidak baik. Jadi kita berharap media penyiaran ini betul-betul memilih program, terutama kalau yang itu kan yang rekaman ya. Nah, harus dipilah-pilih, kemudian diberikan pesan-pesan edukasi bahwa ini begini. Nah, yang agak sulit memang kalau memang itu siaran live. Siaran live biasa kadang pernah kan terjadi di media tertentu itu, ya benar-benar bintang tamunya itu bertengkar, bahkan iya seperti itu. Nah, itu kan mestinya langsung cut, stop. Ada juga yang itu hanya pura-pura. Tapi kan kalau orang yang nggak utuh menonton itu, di awalnya mungkin diberitahu ini hanya pura-pura gitu kan, atau di akhirnya oh tadi itu hanya
adegan rekayasa saja. Tapi kalau orang hanya nonton pada momen itu saja, maka itu berbahaya. Atau bahkan itu bisa menjadi fitnah untuk orang yang di tayangan tadi itu. Nah, karena itu memang berhati-hati. Saya kira yang penting itulah berhati-hati. Media penyiaran ini jangan sampai siaran-siaran yang disampaikan itu tidak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, karena masyarakat ini paling mudah meniru apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Nah, saya kira begitu. Kita berharap betul bulan Ramadan ini menjadi titik awal lah ya, entry point, titik masuk bagaimana kita semakin memperbaiki kualitas siaran-siaran kita. Dan juga saya berharap tidak hanya di media penyiaran seperti televisi, tapi juga konten-konten video di YouTube, media sosial gitu. Media sosial ya. Di media sosial ini yang lebih parah lagi. Media sosial yang terlalu bebas gitu ya. Bahkan ada misalnya aplikasi-aplikasi yang memang itu pornografi, porno aksi. Ini saya nggak tahu Kominfo apakah sudah sampai ke sana, menelusuri, kemudian memberikan warning, bahkan kalau perlu menutup media-media itu. Ada memang banyak, misalnya yang di Indonesia itu kan, misalnya siaran langsung video live gitu kan, itu banyak sekarang yang pornografi itu seperti itu, porno aksinya di situ. Di media penyiaran mungkin tidak, di YouTube mungkin tidak, tapi di aplikasi-aplikasi seperti itu semarak sekali, apakah yang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ini kan paling gampang itu di download di HP kita. Tidak memang nonton televisi bagus, siaran televisi bagus, tapi di media seperti ini itu sangat berbahaya. Pornografi, porno aksi segala macam, kemudian kekerasan segala macam, itu banyak sekali. Game-game yang tidak mendidik, bahkan menjadikan kita mendidik kita menjadi pelaku tindak kekerasan, itu banyak. Nah, ini mungkin di luar ranah KPI. Nah, kita berharap Kominfo betul-betul melihat ini. Jangan sampai KPI sudah capek-capek kerja untuk memantau media penyiaran, tapi di konten-konten media sosial seperti ini itu tidak terawasi. Nah, dan itu dampaknya sangat besar. Termasuk misalnya mencari uang seperti kemarin kasus sekarang itu kan, orang kaya ternyata dia cara mencari uangnya itu haram dalam pandangan Islam. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Tinggal tadi remote tontonan itu di kita. Kita mau milih tontonan yang baik atau tontonan yang tidak baik, itu pada diri kita. Tinggal di sinilah bulan Ramadan mendidik kita menjadi orang yang beriman. Itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, termasuk nafsu untuk menonton siaran. Saya kira gitu. Artinya balik lagi Pak Misrawi ya. Artinya balik ke penontonnya sendiri. Konsumsi kebijakan masing-masing lah gitu Pak ya. Ya, selain memang penonton, lembaga penyiaran juga memiliki peran ya. Ini memberi peran. Artinya jangan sampai kita menuntut masyarakat untuk dapat memilah tontonan sehat, tapi kenyataannya tayangan yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran tidak sehat. Jadi sehingga memilih yang mana yang mau dipilih. Nah, tentu harus ada berimbang ya. Artinya masyarakat mesti pandai memilih. Nah, tapi sajian atau tayangan yang diproduksi oleh teman-teman lembaga penyiaran memang masuk kategori yang sehat ya Pak ya. Kemudian juga di undang-undang, kemudian di 3 kan ada kewajiban lembaga penyiaran untuk sensor internal. Artinya memastikan kawan-kawan lembaga penyiaran memastikan bahwa tayangan yang akan, kalau itu taping misalnya atau rekaman misalnya, sebelum tayang ke publik misalnya, pastikan bahwa
tayangan ini sudah layak untuk dikonsumsi publik. Tidak ada adegan kekerasan, tidak ada adegan caci makian, tidak ada adegan yang berkonotasi seksual dan sebagainya. Apalagi di apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, KPI sebenarnya tidak hanya mengawasi hal-hal yang tadi saya sampaikan itu di bulan suci Ramadan. Ini hanya sebagai panduan saja. Tapi di luar Ramadan, kalau ada tayangan-tayangan seperti itu, tetap kita akan lakukan pengawasan. Makanya wajib bagi lembaga penyiaran punya sensor internal sebelum tayangan itu dikonsumsi oleh publik. Jangan sampai misalnya, ya kalau misalnya ada berita kriminal kan itu tidak live lah ya, misalnya yang liputan di lokasi misalnya kan biasanya diedit dulu, pastikan misalnya komen harus tidak ditayangkan, dipotong, atau kalau komen harus dipotong kali yang sampai tadi misalnya ada remaja yang tawuran bawa senjata tajam, itu kan tidak baik sebenarnya, jadi kan tidak baik. Tapi karena ini informasi yang mungkin ada manfaatnya, ada sisi pendidikan positifnya juga mesti disampaikan. Tapi teman-teman lembaga penyiaran pastikan misalnya senjatanya diblur. Nah itu sebenarnya yang dikatakan sebagai sensor internal, memastikan bahwa tayangan itu memang sudah layak untuk dikonsumsi publik. Jangan sampai kita menuntut masyarakat pandai-pandai memilih sehat, tapi tayangan produk yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran itu tidak sehat. Jadi agak hati-hati masyarakat dan bersama lah, termasuk dengan menjaga KPI dan MUI juga. Dan alhamdulillah kita tahun lalu sudah koordinasi dengan MUI berkaitan dengan ini, alhamdulillah. Tapi kayak itu berkaitan dengan ya kita harapkan bulan Ramadan masyarakat Muslim yang sedang melaksanakan puasa nanti bisa dengan khusyuk, kemudian aktivitas teman-teman lembaga penyiaran juga tidak semakin baik, semakin banyak program-program yang disajikan kepada masyarakat. Nah itu dia Pak ya. Dan terakhir mungkin Pak, ini harapan atau Pak Zulkifli atau Bapak Musawi dulu, harapan Bapak terkait tentang tayangan sopan di bulan Ramadan ini, khususnya untuk di konsumsi publik nanti ini, harapannya ya kita berharap seluruh media penyiaran televisi, kemudian juga tidak hanya media penyiaran bagi saya, tapi juga media sosial, kemudian aplikasi-aplikasi konten di internet, semuanya mulailah di bulan Ramadan ini menahan diri untuk hal-hal yang tidak baik. Jadilah media penyiaran yang positif, memberikan edukasi positif kepada masyarakat, supaya masyarakat kita ini semakin menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang taat beragama. Kemudian setelah Ramadan juga itu harus berlanjut. Jadi Ramadan ini hanya titik awal saja, entry point, titik awal untuk kita. Kalau yang jelek-jelek kemarin ada siaran-siaran kita yang masih belum baik sensornya, diperbaiki lagi. Konten-konten yang tidak mendidik diubah menjadi yang lebih baik mendidiknya. Nah, kita berharap itu kita semua punya tanggung jawab bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Di bulan Ramadan kita mayoritas muslim ini beribadah, ya tingkatkan ibadah kita, termasuk dalam menonton siaran-siaran, ya tontonlah yang berkualitas, yang bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita melatih diri untuk itu. Setelah Ramadan kita semakin baik. Nah, Ramadan yang akan datang terus semakin baik dan semakin baik. Saya kira itu harapan kita bersama. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya KPI atau KPID, tidak hanya MUI, tidak hanya komisi lembaga penyiaran, tapi juga seluruh kita masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk menjaga supaya siaran-siaran, tontonan-tontonan itu tontonan yang sehat, tontonan yang mengedukasi, tontonan yang menjadikan kita masyarakat yang lebih cerdas, dan ya tentunya semakin meningkat iman dan takwa kita. Ya, Mas Rawi. Ya, kalau saya dari KPI, kita berharap ya teman-teman, karena memang fokus
pengawas kita ada lembaga penyiaran, ya, baik apakah itu LPS maupun LPP. Oke, kita berharap teman-teman lembaga penyiaran dalam menyajikan siaran terutama di bulan suci Ramadan tetap berkorban kepada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, termasuk juga Surat Edaran nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran di bulan Ramadan. Nah, dengan demikian kita berharap siaran yang ditayangkan oleh teman-teman lembaga penyiaran ini bisa memberikan selain ada sisi hiburan tapi juga ada sisi pendidikan edukasi, sehingga ada dampak, ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Jangan sampai lebih mengedepankan hiburannya. Lebih tentang viralnya lah. Iya, ada keberimbangan antara hiburan dan pendidikan. Iya. Yang kita harapkan itu. Dan tapi saya yakin dengan teman-teman lembaga penyiaran terutama yang lokal selama ini sudah baik lah ya, yang tayangan yang disampaikan, yang ditayangkan ke publik ini sudah baik. Dan ya entry point-nya di Ramadan ini tidak hanya di bulan Ramadan yang tidak menayangkan hal-hal yang berbau seks misalnya, berbau fitnah sebagainya, tapi juga berlanjut kepada di bulan Ramadan. Seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Pak Misrawi dan Pak Zulkifli telah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, tadi perbincangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya Arif serta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.